Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Agustian, NIM saya 2111114. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengantar administrasi negara. Pengantar administrasi negara, pengertian pengawasan menurut György Erteri. Pengertian pengawasan sebagai mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan. Maksudnya mengevaluasi presentasi kerja dan apabila perlu menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Menurut Robin, menyatakan pengawasan itu merupakan suatu proses aktivitas yang sangat mendesak, sehingga membutuhkan seorang manajer yang menjalankan tugas dan pekerjaan organisasi tersebut. Oke, pengertian pengawasan sebagai salah satu fungsi manajer organisasi manajemen. Pengawasan yang mempunyai nilai sama dengan fungsi-fungsi lainnya. Pengawasan dilakukan untuk menjamin dan menjaga agar kegiatan pelaksanaan dapat dilakukan dengan rencana yang ditetapkan, sehingga dengan demikian saranan atau tujuan dari organisasi dapat tercapai semaksimal mungkin. Oke, pengawasan merupakan salah satu fungsi dalam manajemen suatu organisasi, di mana memiliki arti suatu proses pengawasan dan pengevaluasi suatu kegiatan. Tahapan-tahapan pengawasan tersebut terdiri dari beberapa macam, yaitu tahapan penerapan standar, tahapan penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, tahapan pengukuran pelaksanaan kegiatan, tahapan pembandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpanan, dan tahap pengambilan tindakan koreksi. Menurut Kaderman, langkah-langkah proses pengawasan yaitu menetapkan standar, mengukur kinerja, dan memperbaiki penyimpangan. Dan menurut G.R. Terry, dalam Sukama proses pengawasan itu ada beberapa macam, seperti menuntut standar atau dasar bagi pengawasan dan mengukur pelaksanaan. Maman UKAS 2004 menyebutkan 3 unsur pokok atau tahapan-tahap yang selalu terdapat dalam proses pengawasan, yaitu ukuran-ukuran yang menyajikan bentuk-bentuk yang diminta. Standar ukuran ini bisa nyata, mungkin juga tidak nyata, umum ataupun khusus, tapi dalam seorang masih menganggap bahwa hasilnya adalah seperti yang diharapkan. Baiklah, nomor 2 adalah pembandingan antara hasil yang nyata dengan ukuran tadi. Nomor 3, kegiatan mengadakan koreksi. Dan pengukuran laporan dalam suatu pengawasan tidak akan berarti tanpa adanya koreksi. Oke, saya akan menjelaskan tentang adanya beberapa alasan mengapa pengawasan itu penting. Di antaranya, perubahan lingkungan organisasi. Mengapa? Berbagai perubahan lingkungan organisasi terjadi terus-menerus dan tidak dapat dihindarkan, seperti munculnya inovasi produk dan pesaing baru. Meningkatkan kompleksitas organisasi. Semakin besar organisasi, maka memerlukan pengawasan yang lebih formal dan hati-hati. Dan nomor 3, meminimalisasikan tinggi dan kesalahan-kesalahan. Bila para bawahan tidak membuat kesalahan, manajer dapat secara sederhana melakukan fungsi pengawasan. Kebutuhan manajer untuk mendelegasikan wewenang. Bila manajer mendelegasikan wewenang kepada bawahannya, tanggung jawab atas itu sendiri tidak berkurang. Oke, yang kelima adalah komunikasi. Yang keenam, menilai informasi dan mengambil tindakan koreksi. Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pengawasan dilakukan berdasarkan beberapa tahapan yang harus dilakukan, yaitu 1. Menetapkan standar pelaksanaan atau perencanaan. Menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan, membandingkan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan penganalisaan penyimpangan, dan mengambil tindakan koreksi, melakukan perbaikan jika ditentukan penyimpangan yang terjadi. Tujuan dan sasaran pengawasan. 1. Melakukan
apakah tujuan sesuai dengan rencana dan program yang telah ditentukan. Nomor 2, untuk melakukan penilaian apakah pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan-peraturan yang kebijakan telah digariskan atau prosedur yang berlaku. Nomor 3, untuk melakukan penilaian apakah sara atau tenaga manusia, biaya dan peralatan. Nomor 4, melakukan penilaian perlu tidaknya ditempuh sistem atau metode lain. Oke, baiklah, kita akan masuk ke prinsip pengawasan. Menurut Dr. Salomon Sergio PA dalam bukunya Pengawasan Umum, bahwa pelaksanaan pengawasan memperhatikan beberapa prinsip antara lain berikut. 1. Objektif dan menghasilkan fakta. 2. Berpangkal tolak dan keputusan pemimpin. 3. Preventif. 4. Bukan tujuan tetapi sarana. 5. Efisiensi. 6. Apa yang salah. 7. Membimbing dan membidik. Oke. Prinsip dan sistem pengawasan. Prinsip sistem pengawasan ada 10. Pengawasan harus 1. Pengawasan harus mereflektifkan sifat dan kebutuhan dari aktivitas penyelenggaraan dalam mencapai tujuan. Nomor 2 adalah adanya umpan balik. Nomor 3, melaporkan penyimpangan. Nomor 4, pengawasan harus fleksibel. Nomor 5, pengawasan harus mereflektifkan pola dan organisasi. Dan nomor 6, ongkos pengawasan harus ekonomis. Dan nomor 7, sistem pengawasan harus dapat dimengerti. Nomor 8, pengawasan harus menjamin tindakan-tindakan kebaikan. Dan nomor 9, bandingkan pengawasan diri sendiri dan tujuan untuk mengembangkan rasa tanggung jawab para pelaksanaan kegiatan. Nomor 10, mengembangkan pengawasan secara pribadi dan pemimpin. Oke, kita akan masuk ke perencanaan proses pengawasan. Menurut William H. Newman menetapkan prosedur sistem pengawasan di mana dikemukakan 5 jenis pendekatan, yaitu merumuskan hasil yang diinginkan yang dihubungkan dengan individu yang melaksanakan. Nomor 2, menetapkan penunjuk hasil dengan tujuan mengatasi dan memperbaiki penyimpangan sebelum kegiatan diselesaikan, yaitu dengan mengukur input hasil pada tahap awal gejala yang dihadapi. Nomor 3, kondisi perubahan yang diasumsikan. Nomor 4, menetapkan jaringan informasi dan umpan balik. Dan nomor 5, menilai informasi dan mengambil tindakan koreksi. Oke, begitu saja penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat dan dapat diterima dengan baik oleh teman-teman sekalian. Saya Rindy Agustian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.